Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan juga tentunya dikasih kekuatan sampai finish ya. Yang hari ini holiday jangan lupa bahagia, yang lagi bahagia juga jangan lupa bersyukur. Makan yang kenyang guys, bahagiakan diri kalian, jangan mikirin masalah aja. Masalah itu ya udah kodratnya manusia, ya mau dipikirin gimana, ya Allah itu sebenarnya sudah memberikan solusi, tinggal gimana kita sabar menghadapi dan menjalani. Oke. Hari ini guys akan membahas satu kasus yang lagi rame di Hong Kong ya guys ya, tentang kutu kasur. Guys pembahasannya ringan banget, jangan main-main guys, karena banyak nih ya teman-teman kita yang mengalami gatal-gatal tapi nggak tahu sebabnya apa. Ya mungkin saja kasur kalian berkutu. Oke guys, ini sebenarnya hebohnya di Korea ya, tapi ini adalah kok hama internasional ya, kita sebutnya hama internasional karena mendunia ini cuy, kutu kasur. Aduh, apalagi yang di PT ya cuy ya, yang lembab-lembab. Aduh, di PT itu banyak banget ya, apalagi udah rambutnya berkutu, kasurnya berkutu. Nah, karena perjuangan PT yang banyak kutu kasur, harusnya kalian sudah nyampe di Hong Kong, harusnya lebih semangat ya. Iya, untuk bisa membeli kasur di rumah. Masya Allah, spring bed. Oke, Kaisam akan mengulas tentang kutu kasur ini ya. Menurut kalian nih, gimana cara membasmi kutu kasur ya? Kita sebagai pekerja migran ya, ada nih kasus dimana dia ini tinggal di rumah majikan ya. Jadi ceritanya gini cuy, ada pekerja migran ini tinggal di rumah ya, bagus lah, bagus, termasuknya bagus, bersih gitu ya, bahkan nggak nggak mikir gitu kalau di situ tuh ada kutu kasurnya. Nah, jadi ceritanya si pekerja migran ini dikasih satu ruangan ya cuy ya, dimana ruangan itu kamar pribadinya. Jadi pintu rumah ada WC, terus di situ ruang sofa, ada kamar 3. Nah, dia itu dapat private room ya, atau kamar pribadi si cecenya ini. Nah ya termasuknya bersih gitu cuy, ada meja, ada lemari, ada kasur gitu ya cuy ya. Nah kasurnya pada waktu itu dari kayu ya cuy ya. Nah kasurnya tuh ya agak sedikit gitu ya, maksudnya agak sedikit kendor ya, itunya bautnya mungkin ya, namanya juga untuk cece ya kan, kadang dikasih kayak gitu ya, kita udah bersyukur aja ya cuy ya. Kebetulan kasurnya itu kasur yang matras tipis kayak gitu cuy. Nah singkat cerita nih, jalan 2 tahun nggak jadi masalah tuh, nggak apa-apa. Nah kontrak berikutnya, kontrak renew, nah dia ini agak yaya ya cuy ya. Agak yayanya gimana Kaisam? Agak yayanya dia ini ngakunya ini penjual online di Facebook. Jadi dia ini membuka reseller di mana dia mengimport barang dari China ya, untuk dijual ya, reseller lah kayak penjual online. Nah karena dia ini ngumpet-ngumpet dari majikannya cuy, jadi si box kayak beli sepatu, beli apa, dia ini langsung dimasukkan ke di plastik kebo ya, terus dia bawa masuk itu ke kamar pribadinya ya kan, karena dia ini jaga kakek aja, jadi dia ini aman-aman aja gitu ya, jadi kakeknya juga mulai gitu. Nah singkat cerita, jadi box sepatu kayak gitu dia susun di kamarnya tanpa disemprot pembasmi hama dulu. Jadi dia ini begitu barang dari Taobao ya, atau dari China itu dimasukkan, itu langsung di pack. Nah ya kelihatannya sih rapih ya kan, tapi ingat ya, kita nggak tahu itu apa di kotaknya itu memang bawa kutu kasur dari China atau gimana ya, nggak tahu gitu. Padahal 2 tahun itu aman-aman aja. Nah kasusnya dia ini bangun tidur, loh kok saya bentol cuy, jadi bentolnya tuh gatel banget katanya. Terus mungkin ini alergi musim dingin ya kan, karena dia ini nggak berpikir ada yang namanya kutu kasur cuy. Orang rumahnya bersih kok, setiap hari juga dibersihin gitu. Ayo cuy, kita yampui dulu. Nah singkat cerita, ketahuannya itu dia pipis tengah malam, dia itu nyalain lampu ya, lapar ya cuy ya, kayak tikus ya, kayak kalian kan kalau misalkan lapar malam itu kerutuk kan. Akhirnya dia ini makan tuh malam hari. Pas makan malam hari, dia ini duduk kan di kasur. Pak, kok ada yang gerak-gerak di kasur? Ternyata banyak cuy. Jadi kalian harus tahu nih, yang namanya kutu kasur, dia itu keluar dari kasur. Ya iyalah Kaisam, namanya juga kutu kasur. Ya maksudnya dia itu keluar dari kasur di tengah malam. Di sini, ini binatang ini ya, keluarnya di tengah malam gitu saat kita tidur. Ini nggak gentle ini binatang ini. Jadi mereka itu menghisap darah kalian ini di tengah malam. Jadi kalian itu bangun ya, di alarm nih jam 2 nih ya, jam 2 kalian harus pergokin itu kutu kasur. Buka kasurmu,
biasanya di malam hari itu keluar. Karena apa? Karena kutu kasur ini suka dengan karbon dioksida. Jadi nafas kita kan menghirup oksigen ya. Nah, kita keluarin nafasnya. Itu tuh karbon dioksida cuy yang keluar. Nah, itu tuh paling disukai sama kutu kasur. Aduh, harum gitu kata kutu kasurnya. Astagfirullah. Nah, gitu. Jadi dia baru sadar, oh ternyata gatal-gatal saya selama ini, ya kan udah mukanya cantik gitu ya cuy ya, tapi di sininya boleng gitu kan, garuk-garuk aja, garuk. Pada luka merah-merah. Akhirnya panik dong ya pekerja migran ini. Aduh, akhirnya difoto tuh, cekrek. Nah, dikirimkan tuh ke majikannya, dadanya ya, yang beda rumah gitu. Dada, itu kasur saya kayak gini, terus gimana? Nah, jadi akhirnya solusinya diberikan tuh semprot hama tuh sama dadanya. Coba kamu pakai ini deh, diserbu itu kutu kasur ya kan, mau nggak mau tuh ya. Jadi di apa namanya, ceng-konceng ya kamarnya tuh disemprot, prot. Aduh, jadi dia galau, ngomong sama kayak Tisam, gimana ya caranya? Ini kasusnya sih tahun lalu ya, Kaisam soalnya mengalami sendiri ini kasus ini. Maksudnya apa, teman Kaisam tuh cerita sendiri sama Kaisam itu. Kamu tuh gini aja, kamu tutup semua apa namanya, kamar, terus kamu semprot semua pakai biopasoy. Jangan lupa kamu pakai masker, saya bilang. Terus yang jadi kutu kasur itu cuy, jadi bintik hitam itu adalah telurnya cuy. Jadi sekarang kalian kapan-kapan atau kalian nih yang nggak ada kerja nih cuma main handphone, ayo sekarang cek kamar kalian. Kalau misalkan ada di apa namanya, di kasur ini apa namanya, di kayu, kasur ranjang kayu, kamu ada item-item, itu adalah kutu kasur yang belum lahiran. Jadi kalian pakai biopasoy, kalian gosok gitu ya. Terus juga di tembok itu biasanya ada item-item, itu juga apa namanya, kutu kasur itu apanya. Terus kamu gosok-gosok pakai biopasoy semuanya. Semprot. Itu nggak mati dalam 1 hari cuy. Dia itu harus proses 1 minggu. Pas mau disemprot-semprot kutu kasurnya malah migrasi ke kamar kakeknya. Jadi akhirnya tugasnya jadi seisi rumah itu nyebar kutu kasur. Wes ini galau. Akhirnya karena patah hati ya, patah semangat, kok patah hati sih kayak itu. Maksudnya kan sakit hati aja ya. Akhirnya pekerja migran ini ngomong sama majikan, ini nggak bisa nih kalau misalkan nggak ganti ini ranjang. Ya kan, jadi majikannya itu mengeluarkan biaya untuk membeli ranjang baru, ya kan, walaupun ngomel ini 2000 loh Cece beli ranjang, ya kan. Jadi majikannya pinter juga, diganti ranjangnya jadi ranjang besi, ya ranjang kayunya ini ya dibuang karena nggak bisa dibasmi segitunya. Asal kalian tahu guys, kutu kasur itu dalam sehari bisa menetaskan telur 5-6 sehari loh. Kalau kalian itu nggak tahu, dalam satu bulan aja 6 dikali 3 ini udah 180 dia menetaskan anak cucunya itu di kamar kita, ya kan. Nah itu tadi, makanya nih buat kalian yang sering belanja online ya, sebelum dimasukkan ke kamar kalian semprot dulu tuh ya, dilap dulu. Kalau enggak, box kardusnya buang aja ya, karena itu tuh sumbernya ya. Sebenarnya pekerja migran ini ya karena dia sendiri, orang 2 tahun kemarin aman-aman aja kok nggak ada kutu kasur, ya kan. Jadi akhirnya kasurnya ganti yang baru, iya ganti yang baru semua. Tapi ini untuk di kamar kakeknya, ini ada caranya cuy, karena kasur kakeknya itu agak tebel dan masih baru kan, sayang banget kalau dibuang ya. Jadi kayak Tisam itu menyarankan pakai plastik wrap. Nih kayak gini cuy, beli ada di toko buku ya, ini plastik wrap itu cuma $40. Kamu beli, jadi kasurmu kamu wrap semuanya, gulung. Jadi di wrapin ya kasurnya itu, biarin. Karena apa? Karena kutu kasur itu bisa meninggoy itu dalam 1 tahun. Jadi dia itu sesak napas, kita membuat itu kutu kasur supaya tidak bisa bernapas, ya kan. Jadi 1 tahun itu baru meninggal. Jadi kayak gitu caranya. Kasur kamu nih ya, walaupun kita kasur tipis gitu, nggak apa-apa, kamu beli plastik wrap, di wrapin. Jadi plastik wrapnya jangan beli yang di Waihong guys, mahal. Plastik wrapnya tuh yang beli gulungan kayak gini. Jadi 1 kasur itu bisa di wrapin gitu ya. Nah ini nih nggak akan bisa membuat kutu kasur itu menggigit kalian di tengah malam lagi. Karena apa? Karena ini adalah binatang yang munafik gitu cuy. Jadi kalau misalkan udah kitanya gerusuk, dia tuh akan ngumpet di kasur. Jadi dia itu akan muncul di tengah malam saat kita tidur ngorok bermimpi gitu, ya kan. Itu maka dari itu, jadi cara Kaisam kayak gitu ya. Jadi kalau untuk membersihkan semuanya ditutup nih, ditutup pintu, terus kasih apa namanya, serbet ya di pintunya, di lubang-lubang itu, karena dia ini sekalinya kita memberontak nyebar gitu cuy. Kalau udah nyebar wis wassalam gitu ya.
Jadi kamu harus semprotin tuh. Jadi mulai tuh cari yang hitam-hitam atau di kabel-kabel itu biasanya dia juga nempel di situ hitam-hitam. Pokoknya tandanya dia hitam. Terus ada kayak putih-putih kayak gitu. Ya wis itu nggak ada lagi kutu kasur. Ya. Jadi saran KSM gitu aja, di wrapin ya kasur kalian ini. Wis gitu aja. Jadi yang nggak penting-penting kita masukkan ke wrap gitu. Terus disemprot biopasoy. Biopasoynya biopasoy original ya cuy ya, jangan dikasih air. Jadi biar mampus itu ya kan. Tapi itu nggak bisa sekali. Jadi dalam 1 minggu itu setiap hari kamar kamu harus disemprot biopasoy. Gitu. Mati. Dan alhamdulillahnya sekarangnya free. Jadi sekarangnya konceng. Jadi sekarangnya kapok tuh bawa belanja-belanja online lagi ke rumah. Nah, asal kalian tahu juga. Jadi kutu kasur ini juga bisa dari keringat kalian, guys. Jadi ini buat kayak kalian yang habis kerja ya. Jangan langsung masuk kamar gitu, jangan langsung tiduran di kasur, no. Tapi kamu harus mandi dulu, ganti baju. Terus baju kotormu itu jangan ditaruh di kamar, taruh di ember atau cara kayak tisam kayak gitu. Jadi pas mandi kamu cuci gitu, ya kan? Iya. Jadi maka dari itu nih, di Hong Kong juga ada pekerja migran juga sudah pernah nih mengalami tidur bersama kutu kasur. Itu menyiksa sekali, cuy. Maka dari itu kita wajib menjaga kebersihan diri sendiri ya. Kita wajib untuk mencari cara gimana caranya kita hidup sehat. Sebenarnya nggak ada problem serius sih tentang kutu kasur, cuma gatel aja karena dia ini kan menyebabkan bakteri aja sih cuy. Jadi nggak separah untuk menimbulkan sakit apa gitu, nggak. Cuma ya gatel aja cuy. Udah menyiksa lah pokoknya mah, gilani ya cuy. Aduh, semoga aja kita tetap hidup sehat ya. Ada timbul pertanyaan, Kaisam ada kutu kasur nggak di rumahnya? Enggak dong, alhamdulillah Kaisam hidup sehat. Masalah hidup bersih ya, kebersihan itu ya untuk diri kita sendiri, percaya aja, kita ambil sisi positifnya. Oke, gimana nih, apa kalian mengalami, apakah kalian di rumah majikan ada kutu kasur? Kalau misalkan memang sudah parah, bilang sama majikan untuk ganti kasur atau ganti ranjang ya cuy ya. Belinya yang bahan besi aja tuh cuy, jadi nggak bisa dia itu. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Gimana nih, kalian punya pengalaman gak dengan kutu kasur? Atau rambut kalian berkutu? Aduh, makanya sampoan cuy. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boy.